One Indonesia atau PT Orbit Nasional Edukasi yang merupakan bagian dari ID Star Group. Nah, seperti yang teman-teman udah pernah lihat juga melalui flyer kita ya, jadi ini memang webinar edukasi yang khusus dibuat untuk universitas-universitas yang tersebar di Indonesia. Sebenarnya untuk mengupdate apa sih yang lagi tren saat ini di industri dan kita tuh akan memasuki dunia atau era apa sih di industri sehingga nanti ke depannya teman-teman dari Universitas Tarumanagara itu bisa lebih aware lagi gitu. Jadi nanti begitu lulus tahu mau gimana dan mau kemana. Nah, saya juga mau memperkenalkan bahwa hari ini kita juga ada 2 orang hebat, 2 perempuan luar biasa ya, cantik dan luar biasa dan sangat menginspirasi yang akan siap juga membagikan ilmu kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah dari pihak Universitas Tarumanagara ada Ibu Vini. Halo Ibu Vini, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kesediaannya ya Bu. Dan kemudian juga ada Ibu Arifatan selaku ID Star Group CEO. Halo Ibu, terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Nah, nanti beberapa waktu ke depan mereka berdua ini akan memberikan atau membagikan ilmu kepada teman-teman sekalian. Nanti juga akan ada waktu di mana teman-teman sekalian boleh bertanya. Silahkan aja langsung masuk ke Q&A seperti itu. Dan kemudian juga nanti bagi teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat webinar ini, nanti kita akan berikan link. Silahkan share nama dan juga NIM-nya teman-teman sekalian ya. Nanti kita akan kirimkan melalui email juga untuk ke teman-teman sekalian. Seperti itu. Itu aja dari saya, dan waktu dan tempatnya saya berikan kepada Ibu Vini ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Siska. Terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Arifatan yang telah mau berbagi dalam acara seminar online ini. Terima kasih kepada One Indonesia. Terima kasih khusus kepada ID Star. Kami dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara merasa bahwa perkembangan keadaan saat ini memang butuh perubahan yang sangat-sangat luar biasa dari segala faktor. Terutama hal ini diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang nantinya akan terjun ke dunia kerja dan dunia nyata. Nah, dari kami terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diadakan hari ini, sehingga dalam acara hari ini semoga bisa berguna bagi kita semua, kita bisa mencari solusi, kita bisa mulai berubah bagaimana untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk menghadapi keadaan global workforce yang saat ini sungguh gempurannya sangat luar biasa. Dari kami sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di Jakarta yang sudah berusia cukup lama tumbuh di dalam Indonesia ini, sangat-sangat membuka kesempatan buat berbagai company, berbagai perusahaan untuk saling sharing kepada kami bagaimana menghadapi keadaan-keadaan yang luar biasa berubah ini. Itu aja dari saya, semoga acara ini akan terus bisa diadakan bukan cuma cukup sekali, tetapi bisa secara berkelanjutan. Terima kasih Bu Siska. Amin, terima kasih Ibu Vini. Nah, selaku karena Ibu Vini ini adalah PJ Inkubator, ya PJ Inkubator Bisnis dan kerjasama FTI Untar, pastinya banyak kerjasama-kerjasama yang dilakukan dan diciptakan ya dari Ibu Vini sendiri ya untuk Untar ya Bu. Nah, maka dari itu teman-teman, sebentar lagi kita akan lihat dan saksikan bagaimana sih persiapan Universitas Tarumanagara dalam menghadapi global workforce ini, dan materi tersebut akan dipresentasikan oleh Ibu Vini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Siska. Sebelumnya saya akan share screen untuk slide hari ini. Mungkin boleh minta tolong untuk di-allow untuk screen sharingnya dari Bu Siska. Minta tolong Diva ya.
Oke, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu? Sudah ya, oke. Jadi hari ini saya akan sedikit menyampaikan bagaimana sih Universitas Tarumanagara mempersiapkan diri dalam menghadapi global workforce yang saat ini memang sudah mulai terasa sekali dampaknya. Spesial untuk hari ini saya akan menyampaikan khusus untuk Fakultas Teknologi Informasi. Selamat pagi juga buat rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di acara seminar online ini. Sebelumnya mungkin kita akan mengawali dulu dengan sedikit dari saya adalah apa sih global workforce yang tentunya pastinya nanti akan lebih jauh disampaikan oleh Ibu Arifa yang langsung merasakan sendiri di tengah-tengah keadaan pandemi saat ini mengenai global workforce. Kita ketahui sebenarnya global workforce sudah mulai banyak didengung-dengungkan dari sekitar tahun 2000-an, di mana banyak pekerja-pekerja yang bekerja bukan hanya di satu negara, tetapi kita bisa membicarakan mengenai berbagai negara. Jadi artinya kita akan menghadapi sebuah proses pekerjaan yang nantinya akan berhubungan dengan banyak negara, di mana kita bukan lagi bekerja hanya untuk satu kota saja, tapi kita bisa terhubung dengan berbagai kota lain, bahkan negara-negara yang lain. Berarti artinya kita akan membutuhkan sebuah teamwork yang harusnya bisa bekerja secara bersama-sama, tapi yang pasti akan selalu kita ingat saat ini teamwork itu dibangun bukan dalam satu nation saja, tetapi sudah berbeda negara yang pastinya akan berbeda culture, berbeda proses mereka untuk bekerja dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga akan melihat bahwa pekerjaan itu saat ini bukan lagi mengenai pekerjaan yang hanya berada di satu tempat, di mana kita dengan adanya bekerja di berbagai tempat dan bekerja dari mana saja, maka kita harus menggunakan kemampuan kita untuk bekerja dalam bentuk multi-platform. Artinya dalam segala bentuk kondisi, dalam segala bentuk device yang kita punya masing-masing, kita harus bisa memberikan karya yang luar biasa. Kemudian, artinya saat ini keadaan ini memaksa kita bekerja bukan lagi di luar jaringan, tetapi di dalam jaringan yang secara bisa dikatakan adalah secara virtual. Di mana pada saat yang dulu kita bekerja dalam bentuk multinasional, artinya apabila kita ada rapat, saya harus berada secara fisik. Kalau negaranya berbeda negara, maka saya harus terbang ke negara yang bersangkutan untuk menghadiri acara rapat. Waktu dahulu rapat tanpa fisik tidak diakui, begitu ya. Tapi saat ini rapat secara virtual itu sangat-sangat diakui dan kehadirannya sangat terasa nyata. Di mana akhirnya kita harus bisa melakukan pekerjaan secara multitasking juga. Mungkin pada saat kita sedang masak pun sebagai ibu-ibu, bahkan kita bisa sambil meeting gitu ya. Bahkan saat kita nyetir mobil, kalau kita sedang menuju tempat kerja, kita pun harus ready untuk meeting. Artinya jam kerja kita akan berubah bentuknya. Kita harus siap ready dimanapun bekerja. Jangan-jangan kalau mahasiswa pun kalau mau kuliah, dia lupa kalau dia belum mandi dari pagi tapi udah standby di depan layar seperti itu ya. Nah, kita juga akan mengalami proses perubahan pembelajaran yang pastinya akan berubah. Di mana proses pembelajaran ini akan mengenai beberapa aspek. Kita tidak lagi kuliah, tidak lagi menghadapi proses pembelajaran di kelas secara fisik. Dahulu kalau tidak datang ke kelas pasti dianggap tidak hadir. Apabila kita izin karena kita sakit atau harus menemani orang tua yang sedang di rumah sakit misalkan gitu ya, maka kita dianggap tidak masuk. Tapi tidak untuk saat ini. Saat ini pendidikan pun berubah menjadi istilahnya blended learning, di mana pembelajaran akan menghadapi face-to-face learning yang bukan secara fisik, tetapi berada di dalam dunia maya lewat aplikasi-aplikasi meeting secara online. Pembelajaran pun akan berubah menjadi bentuk yang dalam bentuk online learning. Saat ini sering kali pasti kita akan mendengar istilah luring, daring, dan lain sebagainya. Nah, apa jadinya
Artinya pemerintah pun harus menyiapkan segala sesuatunya, di mana pemerintah pasti ikut membantu dalam perubahan ini. Di mana setiap dosen, setiap mahasiswa, setiap berbagai aspek yang kena di dalam pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, harus menyiapkan berbagai macam fasilitas dan mengubah sistem pendidikannya. Oleh karena itu, Universitas Tarumanagara sudah mulai dan sudah terus mengikuti perkembangan sehingga universitas terus berubah untuk menyiapkan e-learning, menggunakan salah satunya MS Teams sebagai alat untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Kemudian kita juga memiliki Lintar, memiliki perpustakaan digital. Selanjutnya, UNTAR merupakan salah satu universitas yang bukan baru. Artinya dari tahun 59 kita sudah berdiri dan dari tahun tersebut kita pasti sudah mengalami berbagai macam era. Sehingga pasti pola pendidikannya itu sudah mengalami proses perubahan-perubahan mengikuti acuan dari arahan pemerintah. Artinya FT UNTAR juga harus mengikuti arahan tersebut, di mana kami di bawah naungan Universitas Tarumanagara dan mengacu pada arahan pemerintah akan mencoba untuk merubah dan memfasilitasinya. Apa saja? Salah satunya adalah kurikulum Merdeka Belajar, di mana ini yang saat ini dicanang-canangkan oleh pemerintah. Yang paling utama dampaknya adalah hal ini akan memungkinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lintas ilmu, sehingga dalam beberapa semester mereka hanya belajar di fakultas, namun di semester tertentu mereka akan dengan mendapatkan kebebasan untuk mencari atau melihat mata kuliah di program studi lain. Contohnya, apabila saya adalah mahasiswa teknik informatika, saya harus mempelajari bagaimana skill untuk berbicara. Maka saya bisa mengambil mata kuliah tertentu di Fakultas Ilmu Komunikasi. Begitu pula dengan sebaliknya, fakultas lain bisa belajar di Fakultas Teknologi Informasi. Selain kurikulum Merdeka Belajar yang dampaknya salah satunya adalah mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas ilmu, FT UNTAR juga memfasilitasi berbagai macam bentuk program magang yang awalnya magang itu hanya sekedar bagian dari mata kuliah. Namun saat ini program magang itu menjadi sebuah kewajiban dalam satu kesatuan semester. Tetapi magang itu bukan bentuknya hanya magang industri, tetapi magang dapat berupa magang penelitian, magang pengabdian, magang kewirausahaan, dan bentuk magang-magang lainnya yang memang diakui. Saat ini pun ada keunikan yang luar biasa, bahwa proses internship bisa dilakukan secara virtual, di mana para mahasiswa tidak harus hadir secara fisik di tempat mereka bekerja. Ini adalah proses perubahan yang pastinya cukup luar biasa, bukan hanya sekedar mahasiswanya yang beradaptasi, tetapi kami sebagai akademisi di bidang pendidikan yang menyusun sistem harus mencoba merubah, di mana proses penilaiannya pun pasti akan berubah. Selanjutnya, kerjasama. Universitas Tarumanagara merupakan universitas yang sudah memiliki kerjasama dengan berbagai macam area, di mana proses partnership ini dapat terjalin dalam berbagai bentuk. Di dalam FT UNTAR sendiri kita memiliki 30 perusahaan, perguruan tinggi lain, ataupun organisasi ataupun sekolah yang fokus bergerak di bidang FTI bekerja sama dengan FT UNTAR. Di mana perusahaan-perusahaan atau partnership itu dapat berupa mengadakan seminar online yang saat ini memang paling banyak dicari, kemudian adanya training di mana training pun akan berubah menjadi training online, competition yang saat ini kita adakan bersama One Indonesia, ID-Star dalam kompetisi hackathon yang luar biasa sangat menarik, dan peserta FT UNTAR juga sangat-sangat luar biasa memberikan dampak kepada FTI dan kepada mereka sendiri, terutama bahwa mereka menyadari bahwa pekerjaan-pekerjaan nyata di perusahaan-perusahaan tersebut
membutuhkan kemampuan-kemampuan di bidang FTI yang mungkin dulu waktu kuliah, ini belajar apa sih ya, gitu ya, cuma teori, kayaknya kurang paham gitu ya. Dan kerjasama lainnya adalah kita mencoba memasukkan kurikulum-kurikulum yang baru yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kemudian melengkapi laboratorium-laboratorium yang sekarang praktikum pun akan berubah bentuk menjadi virtual praktikum. Nah, ini adalah beberapa hal kerjasama yang pastinya kita butuh kerjasama yang luar biasa berubah bentuknya. Kalau dulu penandatanganan MOA kita lakukan secara fisik bersamaan bertemu muka, saat ini proses kerjasamanya tentu pastinya berubah. Kita menggunakan berbagai macam bentuk aplikasi untuk menghadirkan kerjasama tersebut. Kemudian yang paling menarik adalah, tadi kalau saya sebutkan di awal bahwa ada magang yang bentuknya kewirausahaan. Ini di mana FTI menyediakan sebuah wadah untuk dapat memfasilitasi generasi-generasi muda dalam membangun usaha sehingga mereka bisa menjadi calon-calon entrepreneur muda. Ini memang baru dirintis, di mana inkubator bisnis ini akan mencoba menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dari perusahaan, siapa tahu dari mereka yang akan memberikan investasi atau sebagai investor dari hasil-hasil mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keinginan atau memiliki cita-cita untuk membangun usaha. Di dalam inkubator bisnis ini, memang wadahnya baru dirintis, tetapi sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu kami sudah bisa membantu mahasiswa untuk mengikuti lomba-lomba, mulai dari desain bisnis, mengikuti lomba, ada yang bentuknya game bisnis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saat ini kami mencoba merubahnya dengan memberikan wadah, di mana wadah ini akan menerima input dari banyak mahasiswa untuk melakukan atau memberikan ide-ide mengenai bisnis yang menjadi saat ini tren, seperti startup dan lain sebagainya. Mungkin secara garis besar, ini adalah hal-hal yang memang FTI Untar membantu menyiapkan, berubah, dan memfasilitasi apapun yang menjadi perubahan di dalam global workforce ini. Dan terakhir dari saya bahwa pendidikan itu penting, ya itu penting sekali. Di mana kami sebagai pihak institusi, pihak fakultas mencoba untuk memfasilitasi dalam berbagai bentuk sarana, prasarana, dan bukan cuma mahasiswa yang berubah, tetapi dosen-dosen pun yang senior-senior, di mana eranya seperti saya, itu kan pasti harus merubah paradigma bahwa proses pembelajaran bukan lagi titik utamanya di pengajar, tetapi titik utamanya adalah di mahasiswa sendiri, di mana proses pembelajaran ini harus atau membutuhkan kerjasama yang baik antara dosen, mahasiswa, dan institusi. Seperti yang banyak dikatakan bahwa kalian saat ini menggadang-gadang saya butuh passion, orang tua saya nggak ngerti passion, dosen juga nggak ngerti passion, terkadang seperti itu pembicaraannya. Tetapi jangan lupa, passion hanya akan menjadi slogan yang tertulis di dalam hati, tetapi tanpa ada semangat yang sesuai dengan bakat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi artinya kalian harus tekun untuk mengikuti semangat itu dan belajar, jangan hanya menunggu dari pengajar untuk memberikan proses pembelajaran. Pastinya akan berubah, proses pembelajaran akan beralih ke pembelajaran mandiri, di mana di sini dosen memberikan tutorial, memberikan materi, tetapi pembelajaran mandiri itu yang paling utama. Terkadang kita sambil masih tiduran di kasur, mengikuti kuliah, tentunya nyala ya di meetingnya, tapi kita nggak tahu isinya orangnya ada di mana, jangan-jangan tertidur kembali, seperti itu. Itu saja dari saya, Bu Siska, semoga bisa membantu untuk memberikan informasi kepada mahasiswa-mahasiswa saat ini.
Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Ibu Vini, luar biasa sekali. Saya setuju banget bahwa saat ini poinnya adalah tentang mahasiswa ya Bu, karena kan masa depannya mereka bukan masa depan kita yang tanggung jawab ya Bu. Betul, betul, betul. Bukan tanggung jawab pengajar ya Bu, gitu. Nah jadi teman-teman beruntung banget punya Ibu Vini nih, karena beliau seperti dari apa yang dipresentasikan sangat memfasilitasi teman-teman dari Universitas Tarumanegara. Jadi kalau ada kesempatan harusnya dimanfaatkan, jangan diabaikan. Semoga apa yang disampaikan sama Ibu Vini ini membuat para mahasiswa jadi lebih aware, Bu. Jadi nggak perlu ditarik-tarik ya, Bu ya. Panggilin ayo belajar gitu ya. Tugas kumpul gitu ya. Ya, saya setuju passion itu nggak bisa dinomorsatukan, tapi semangat atau kesediaan kita untuk belajar sesuatu yang baru itu sangat diperlukan di era yang saat ini, bahkan kita nggak bisa prediksi. Kalau kita bisa 3 atau 2 skill, kenapa cuma milih 1 ya, Bu ya? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vini. Nah, tanpa saya lama-lama lagi, saya akan sambungkan ke Ibu Arifatan ya. Ya, beliau juga akan menyampaikan bagaimana sih mempersiapkan diri kita lagi di global workforce nih, kan kita akan memasuki dunia tersebut ya, bahkan sudah mulai di dunia tersebut dari sudut pandang industri. Silakan Ibu Arifatan. Terima kasih Siska. Selamat pagi Bu Vini. Seru ya, seru banget. Selamat pagi juga adik-adik semua. Saya panggil adik-adik ya, karena perasaan saya udah tua banget. Saya kuliah di BINUS dulu di tahun 88. Jadi sekarang udah masuk ke usia yang ke-50 tahun ini. Ya, dan 3 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu saya lulus di UPH, Master Pendidikan. Jadi saya kuliah di umur 40 lebih. Ya, jadi dari sana saya coba menggabungkan dua knowledge ini, karena saya suka mendidik orang, saya juga suka teknologi. Dan sekarang saya adalah grup CEO dari ID Star Group dan juga ketua alumni Bina Nusantara. Ya, jadi experience yang menarik dari pengalaman saya coba share ke adik-adik ya. Jadi semoga tidak keberatan untuk saya panggil adik-adik, karena memang udah lumayan tua ya. Jadi mudah-mudahan dengan begitu kita bisa ngobrol. Tapi walaupun saya panggil adik-adik, silakan kita tetap belajar bersama-sama. Saya suka sekali kata-kata dari Bu Vini. Kalau saya rangkum, itu adalah semua murid, semua guru. Jadi kita adalah murid, kita juga guru. Jadi semua orang bisa saling belajar dan semua bisa saling mengajar. Jadi kedepannya akan sangat unik sekali. Tidak berarti kita yang selalu akan jadi guru. Saya udah belajar dari banyak anak-anak muda yang baru umur 20, 25, dan saya sangat suka sekali experience ini. Oke, next. Diva, next. Jadi sedikit perkenalan tentang perusahaan ID Star itu. Ya, ID Star adalah group of company di mana kita punya 5 pilar. 5 pilar ini belum semuanya terbentuk ya. Kita ada educate, service, transform, marketplace, dan venture capital. Saya nggak pernah pakai ini, jadi saya ikut-ikutan Bu Vini. Saya lihat dia pakai ini, saya ikutan. Jadi biar sama antara pembicara ya. Jadi saya nggak tahu nih suaranya jelas apa enggak gitu ya. Jelas nggak sih? Jelas Bu, ya? jelas. Jelas, oke. Karena biasanya nggak pakai ini. Jadi saya coba pakai ini, coba lihat. Jadi di ID Star itu kita bangun berdasarkan prinsip bahwa kita pengen mendevelop orang-orang yang start di dunia IT gitu lah ya, dari mulai mau menjadi education, kemudian membuat service dan juga transformasi sampai kepada membangun mereka untuk punya usaha, ya. Jadi ini satu kesatuan pilarnya yang kita bangun. Next. Journey kita itu sebenarnya saya mulai di ID Star itu di 2018. Jadi 2 years ago.
Ya, 2 tahun tepat, karena kita mulainya Juli. Ya, 2 tahun tepat, tapi puji Tuhan kita akuisisi Drive. Drive itu dari 2011. Kemudian kita juga akuisisi One, dan kemudian kita bangun GIT. Jadi secara overall, kita punya 4 company, kita punya 160 employee, ya, dan punya customer lebih dari 40. Dan kita mulai buka perusahaan juga partneran dengan Malaysia, di Malaysia untuk bangun yang namanya teknologi vision. Teknologi vision. Jadi kita membangun teknologi-teknologi bersama-sama dengan Malaysia, ya, dan ada beberapa gerakan di mana kita akan kolaborasi, ya, dan beberapa event yang kita adakan termasuk hackathon, ya, dan kita juga punya prinsipal yaitu produk-produk yang nomor 1 di dunia seperti UiPath, Adobe, TIBCO, Oracle, dan juga kedepannya akan makin banyak produk-produk yang kita harapkan bergabung tapi yang terkenal, termasuk salah satunya OutSystem. Jadi ini produk-produk yang kita lihat kedepannya akan sangat tetap akan dicari orang dan tetap jadi nomor 1 di Gartner. Jadi terus-menerus kita kembangkan resource kita untuk menguasai produk-produk yang secara global dicari oleh orang. Jadi itu strategi kita. Next. Next, Diva. Diva. Ya. Ini adalah klien kita. Jadi antara yang klik sama yang ngomong nggak cocok. Ya, ini adalah klien-klien kita, ada BCA, Bank Mega, dan lain sebagainya. Ini biasanya karena kalau antara yang ngomong sama yang klik nggak cocok itu biasanya karena wifi-nya beda. Ya, jadi ada banyak klien-klien kita yang mungkin adik-adik juga tahu nama-namanya. Ya, namanya bank segala macam. Next. Kita cukup variasi ya. Ada financial, ada apa. Nah, saya kenalkan ID Start. ID Start itu kita sebut pabriknya, yaitu pabrik resource. Kita punya 3 tipe resource. Pertama kita sebut digital workforce. Di sini yang kerja bukan orang, tapi robot, AI, dan lain sebagainya. Jadi semua pekerjaan admin itu kita akan serahkan ke digital workforce. Jadi buat adik-adik yang dulu mungkin punya cita-cita untuk kerja admin, pikirkan kembali karena itu akan di-replace oleh robot. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan, karena pada dasarnya robot itu hanya membuat kita kembali kepada kehebatan kita sebagai manusia. Selama ini kalau saya kerja, saya ngeliat kita tuh kerjanya kayak robot. Ya, istilah kerja kayak robot gitu ya dari dulu. Itu kenyataan. Kita datang ke kantor, kita input data sampai sore. Kita bikin report, dan lain sebagainya. Habis itu pulang. Jadi kerjanya seperti itu terus membosankan ya. Kalau sebenarnya manusia itu kan penuh dengan creativity, teamwork, meeting, solving problem, dan lain sebagainya itu jauh lebih menarik daripada admin. Nah, dengan adanya digital workforce, pekerjaan-pekerjaan admin akan hilang. Ya, tapi tidak berarti adik-adik akan kehilangan pekerjaan. Menarik ya, karena berdasarkan survei, ada 100 lebih pekerjaan akan hilang, tapi akan timbul sekitar 300 sampai 400 pekerjaan baru. Jadi itu semuanya karena hasil survei itu membuat saya lebih confident untuk bawa robot ke Indonesia. Kalau saya bawa robot kan, kalau Indonesia lagi tenaga kerjanya begitu banyak, nanti kasihan ya banyak pengangguran. Tapi dengan mengetahui bahwa ada 100 pekerjaan yang hilang, tapi ada 300 pekerjaan baru yang timbul. Wah, itu malah lebih bagus. Jadi saya memberanikan diri untuk menjadi konsultan untuk robot. Dan Untar salah satu yang sekarang lagi ikut dalam pertandingan, saya sangat sangat punya ekspektasi yang lumayan besar terhadap Untar, karena kampus ini menjadi pionir yang luar biasa, karena Bu Vini juga semangatnya. Saya rasa akan banyak leader-leader baru yang kuat dari Untar akan lahir ya, dari merubah
tatanan di Indonesia kayaknya. Kemudian yang kedua, conventional workforce. Conventional workforce ini adalah seperti kita, karyawan, kita di-hire, kemudian dididik dan di-outsource ke klien-klien kita. Ya, ini baik itu kontrak maupun permanen gitu lah ya. Nah, yang menariknya, yang berbedanya di ID Star adalah walaupun karyawan kita permanen ataupun kontrak, pada saat kita taruh di klien-klien kita di ID Star Group, di end user, di sistem integrator, di principal maupun di luar negeri, kalau customer-nya tertarik sama karyawan kita dan karyawan kita juga tertarik sama mereka, mereka boleh minta transfer. Dan ID Star akan mentransfer mereka, udah seperti atlet ya. Jadi tidak usah khawatir bahwa oh kalian tidak boleh pindah gitu ya. Di ID Star kita memperbolehkan kalian untuk pindah ke Prudential, ke BCA, ke Tipco, kemanapun kalau mereka tertarik sama kalian dan minta ke ID Star untuk transfer. Nanti kita akan transfer seperti atlet gitu, kalian akan ditransfer dan kalian akan jadi karyawan mereka. Jadi dengan kata lain kalian punya kesempatan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan manapun, baik itu di dalam maupun di luar negeri melalui ID Star, ya. Dan kita akan negokan gaji yang lumayan bagus buat kalian. Jadi win-win ya. Jadi ini merupakan satu mekanisme lain dari bagaimana membuat orang-orang yang masuk ke ID Star itu bisa berkembang di ID Star maupun di luar ID Star. Nah yang terakhir, walaupun kalian ditransfer ke prinsipal kemana-mana, ya kalian tetap bisa jadi workforce, virtual workforce kita. Jadi tetap jadi karyawannya ID Star, tetap dididik sama ID Star, tetap jadi bagian ID Star, walaupun ada dimanapun. Jadi itu kita akan membangun satu community untuk saling bantuin, ya supaya kalian tidak stuck di dalam development personal kalian. Ya, next. Nah, apa aja sih yang kita didik sebenarnya kalau mau gampangnya, apa aja yang ada di IT kita didik. Tapi kalau biar mudah dimengerti, seperti SLDC, jadi Software Development Life Cycle ya, mulai dari developer, QA, project manager, analis, solution architect, product owner, semuanya ya yang berhubungan dengan IT consultant rules ataupun end-to-end-nya itu akan kita siapkan. Ya. Jadi kalau yang nggak ada di sini mendadak masuk IT, RP, developer, segala macam itu juga kita akan siapkan. Ya, next. Nah, salah satu yang menarik dari ID Star adalah kita selalu berusaha bukan cuman sebagai partner ya. Kita berusaha untuk membuat perusahaan kita tuh jadi partner yang dikenal secara regional. Jadi di UiPath kalau kalian masuk ke website UiPath, kalian lihat regional partner, kalian akan menemukan logonya ID Star. Ya, cukup bangga sebagai perusahaan Indonesia yang diakui secara regional dan ada di websitenya UiPath secara dunia. Jadi nggak gampang karena kita disamakan dengan perusahaan-perusahaan yang udah kelasnya udah luar biasa gitu ya. Jadi ini merupakan satu kebanggaan tersendiri. Kita sekarang gold partner. Tahun ini kita harapkan kita bisa jadi diamond partner. Ya di OutSystem pun kita lagi membangun brand supaya kita dikenal di dunia. Bahwa ini ada local partner Indonesia yang punya kemampuan yang luar biasa sebagai konsultan di tiap produk yang punya nama di dunia gitu. Jadi bukan cuma sekedar, oh ternyata di India ada. Ya, tapi kita mulai mencoba untuk membuat nama Indonesia dikenal. Dikenal dimanapun lewat prinsip-prinsip itu, Indonesia ada partner yang hebat loh. Nah, baik itu UiPath, OutSystem, Adobe, Oracle, dan lain sebagainya. Supaya mereka udah mulai tahu bahwa Indonesia punya tenaga-tenaga yang luar biasa dan mengerti yang bisa bersaing dengan siapapun. Bukan cuman jago kandang. Ya, kita bukan jago kandang. Kita emang hebat di luar gitu ya. Next. Kalau drive itu lebih fokus ke
digital transformasi. Jadi mulai dari bangun campaign supaya dikenal, bangun aplikasinya, e-commerce-nya, webnya, mobile-nya, customer experience-nya. Ya ini anak zaman sekarang gitu ya, startup istilahnya ya. Nah, kerjaan startup itu adanya di Drive. Jadi kalau yang pada bilang, aduh saya pengen masuk ke startup gitu ya. Nah, itu Drive banyak main di sana. Mereka banyak main di AI, machine learning, segala macam. Jadi mereka tuh perusahaan zaman now gitu ya. Jadi yang sangat advance di dalam startup-startup teknologi gitu ya. Next. Dia pakai Adobe. Adobe itu bukan cuma Photoshop, dia punya digital marketing, dia juga punya e-commerce yang luar biasa. Ya, next. Jadi ini salah satu portfolionya Drive. Ya, next. Banyak sebenarnya. Dia juga bangun BINUS untuk digital marketingnya untuk S2. Kalau GIT lebih Oracle partner, jadi dia jagonya di Oracle ya. Next. Dan jagonya di Human Capital Management. Jadi konsultan untuk HRD. Ya, next. Jadi dia juga punya, ini adalah Oracle, jadi dia kerjasama dengan Oracle. Oracle tuh udah sangat terkenal, karena Oracle tuh beli PeopleSoft. Ya, dulu PeopleSoft tuh nomor 1. Ya, jadi ya HCM itu ada PeopleSoft, SAP, Oracle. Kemudian Oracle beli PeopleSoft dan bergabung, jadi dia nomor 1. Tapi PeopleSoft sekarang bangun yang namanya Workday. Jadi persaingan mereka bertiga itu sangat menarik ya. Jadi di level dunia ini Oracle masih one of the best karena dia punya PeopleSoft dibeli sama dia. Ya, buat orang-orang HRD biasanya tahu. Nah, ini modul yang kita bangun juga. Kita punya mobile yang untuk karyawan yang mobile. Ya, next. Kalau One yang sedang menyelenggarakan acara ini, tugasnya cukup unik. One itu tugasnya adalah education hub, bagaimana membantu university, industri, adik-adik sekalian untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendevelop adik-adik semua. Jadi kenapa One ini kita bangun? Karena lebih dari 5 tahun saya ngelihat bahwa pendidikan Indonesia itu punya so many problems. Jadi kita coba membantu dengan segala macam cara, walaupun kita bukan satu-satunya jawaban, tapi kita melihat bahwa kolaborasi adalah jawaban untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan kita. Jadi saya sangat senang waktu Bu Vini katakan akan banyak perubahan yang terjadi di dunia pembelajaran kita. Nah, saat ini kalau disimpulkan atau dipermudah, kita ada bootcamp, kita ada education hub, kita ada headhunter, kita juga bangun rumah baca di mana-mana. Jadi ini campuran ya, campuran CSR, campuran bisnis. Kalau zaman sekarang disebut social entrepreneur. Ya, next. Jadi kemarin kita ngadain hackathon, ya, Untar termasuk peserta yang paling banyak, yang lolos gitu ya. Bukan berarti yang paling banyak ikut, tapi yang paling banyak lolos. Jadi saya sangat berharap di September nanti salah satu dari pemenang, jadi ada 3, saya harap ada orang Untar di sana. Ya, jadi ini jadi satu kebanggaan karena juara 1 akan dapat 30 juta satu anak. Jadi kalau 3 orang 90 juta, juara 2 tuh 45 juta, jadi satu orang 15 juta. Juara 3 15 juta, jadi satu anak 5 juta. Tapi mereka juga semua yang lolos sudah dapat pekerjaan dengan gaji minimal 6 juta. Dan yang paling menarik adalah buat yang juara 1, juara 2, juara 3, mereka dapat sertifikasi gratis dari UiPath. Jadi kalau mereka ikut testingnya, biasanya bayarannya mahal banget. Ya, saya juga bayar. Itu lumayan mahal untuk certify. Begitu mereka lolos certification, itu membuat mereka tuh bisa punya chance dapat pekerjaan dimanapun.
Nah, setelah hackathon mereka memang ada 1 tahun untuk stay di satu company. Tapi dengan pengalaman dan dengan sertifikasi dan dengan pengetahuan mereka akan siap untuk masuk ke global manapun. Dan kalau kalian Google RPA developer UiPath, itu salarinya lumayan gede. Jadi itu lumayan menarik sebenarnya. Ya, next. Jadi ini adalah yang kerjasama dengan kita. Sebenarnya yang masuk ke pertandingan ada 40 lebih, tapi ini adalah yang sign dengan UiPath. Jadi dosennya udah makin jago, kalian juga dapat license gratis dari UiPath. Jadi kalian bisa belajar langsung dengan kita maupun dengan kampus, sehingga kalian akan menguasai walaupun tidak harus lewat pertandingan ya. Nanti kalian tetap bisa belajar RPA-nya. Ya, next. Sekarang kita bahas global workforce. Jadi ini sebenarnya kenapa kita bikin acara ini. Kita akan paparkan data-data kepada adik-adik sekalian, juga kepada kampus, supaya mulai melihat is happening. Jadi mau tidak mau kita harus berubah. Kalau tidak berubah, kita akan mati dalam perubahan. Ya. Dan saya sengaja ngomong begitu banyak ke kampus-kampus karena saya ngelihat tidak ada jalan lain kecuali semua untuk mendengar ini. Dan berapa banyak pun dari kita yang sadar ini dan mengerti ini akan sangat membantu masa depan Indonesia. Itu kenapa kita bikin acara ini dan ngomong terus ke semua orang. Ya, next. Jadi kita akan lihat data ya. Pertama, ini adalah data dari Oxford yang mengatakan akan ada skill yang high demand ke depannya 5-10 tahun. Ini bahkan sebelum COVID. Setelah COVID tambah parah ya. Jadi kalian bisa bayangkan penelitian ini sebelum COVID. Ya, skill ini memang sudah dipredik bahwa ke depannya kita akan masuk ke namanya digital world. Ya, jadi dunia kita tuh akan jadi satu yang disebut dengan digital. Ya, jadi film-film yang kalian nonton, Kingsman, segala macam, itu akan jadi realita. Sehingga mau tidak mau inilah skill yang dibutuhkan. Pertama, skill digital skill. Ya, kalian harus punya kemampuan digital. Ya, mulai dari digital business skill, bagaimana bangun bisnis di e-commerce, bagaimana bikin bisnis di Tokopedia, di WhatsApp, di Instagram, ya, ability to work virtual. Jadi bagaimana kalian bisa bekerja secara virtual, tapi nggak malas-malasan, nggak harus dicek, ini benar meeting apa kagak, benar denger apa kagak, benar mandi apa kagak, gitu ya. Is never happen like that anymore. Jadi kemampuan untuk bekerja secara virtual sangat dituntut ke depannya, ya. Harus mengerti tentang software, sistem. Jadi udah nggak bisa gaptek. Ya, buat yang gaptek, yang selalu berkata, saya jurusannya bukan IT. Saya gaptek. Ya, pikirkan lagi, karena segala sesuatu akan berlandaskan teknologi. Apapun yang kalian pelajarin. Jadi saya cukup happy pada saat Bu Vini bilang, kita bisa belajar apa aja. Jadi nggak baik jurusan lagi. Nah, itu sangat bagus. Jadi yang jurusannya kesenian atau apa, tetap harus mengerti tentang IT. Ya. Yang berikutnya adalah digital design skill. Kemarin anak saya bilang, saya nggak bisa bikin video. Saya nggak bisa bikin animasi. Saya bilang, waduh, zaman sekarang belajar bikin animasi, belajar bikin video, itu gampangnya minta ampun. Udah ada tools-nya, udah ada metodenya, dan itu cuma perlu satu, yaitu kemauan untuk belajar. Jadi kalau adik-adik bilang, saya nggak ngerti caranya. Nah, itu zaman dulu ya. Zaman sekarang kalau nggak tahu itu lucu. Karena segampang itu bikin video, segampang itu bikin TikTok gitu ya, segampang itu bikin segala sesuatu. Jadi
tidak susah untuk mengerti digital design skill karena begitu banyak fasilitas yang diberikan oleh teknologi sekarang. Ability to use social media, ya, Web 2.0, gimana cara bikinnya website, ya, WordPress, dan segala macam, ya, Google, segala macam teknologi itu nggak susah selama adik-adik mau belajar dan mau spend waktu untuk belajar online. Oke? Berikutnya, kemampuan agile thinking skill. Ya, agile thinking skill itu mau tidak mau harus dimiliki. Ability untuk menghadapi multiple skenario. Jadi nggak bisa tuh orang-orang bilang, aduh katanya begini, besok berubah, ya. Nggak bisa lagi kalian bilang, ya A, karena agile itu akan terjadi. Yang kita bahas sebulan, udah nggak bisa lagi kita anggap valid, karena kita harus berubah. Dunia begitu cepat berubah, bahkan sekarang tiap 3 bulan tuh review ulang di semua organisasi. Kalau kita masih bilang, tapi awal tahun ngomongnya begini. Nah, itu mati tuh perusahaan. Ya, agile thinking skill. Jadi kemampuan untuk berubah dengan cepat tapi tetap fokus pada tujuan. Yang tidak boleh berubah adalah tujuan. Tapi mekanisme atau cara boleh berubah. Ya, inovasi. Inovasi itu harus terjadi. Jangan ngotot. Ya, banyak orang yang nanya saya, nanti kalau udah COVID kita balik lagi dong. Percayalah, nggak ada COVID atau nggak ada COVID, digital itu pasti akan terjadi. Ya, jadi kalian harus belajar inovasi itu adalah skill yang kalian harus punya. Kalau nggak inovasi, kalian akan diganti sama robot. Robot itu murah. Satu robot cuma 2 juta per bulan. Nggak pakai ngambek, nggak pakai naik gaji, nggak pakai malas, nggak pakai lambat, nggak pakai segala macam penyakit. Kalau kalian mau lawan robot dengan kekuatan kalian, pikirkan lagi. Ya, kekuatan manusia itu terletak di inovasi. Ya, dan kemampuan untuk berubah. Itu nggak bisa dilawan oleh robot. Kalau kalian tahu robot sekarang udah ada AI-nya, tambah gila. Ya, kemarin saya lihat satu robot bisa ngomong 40 bahasa. Wajahnya bisa berubah-ubah. Mabuk kalian. Lawan pakai apa? Dia bisa berinteraksi sama kita. Ya, pinternya minta ampun. Apapun yang ada di Google, dia bisa cek, bisa cari tahu. Dia bisa tahu perasaan kita. Dia bisa emosi dan lain sebagainya. Wow. Sayonara, kita sama-sama pensiun dini. Oke? Jadi inovasi harus dimiliki oleh kita. Oke? Dealing dengan kompleksitas. Jadi jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan kompleksitas manusia. Itulah kekuatan manusia. Ini orangnya suka ngambek. Ini orangnya temperaturnya tinggi. Ini orangnya begini. Ini orang kenapa diam aja. Ya, semakin kompleks yang kalian hadapi, semakin hebat manusianya. Nggak mungkin robot bisa ngerti. Kalian pasti bisa ngerti. Ya, managing paradox balancing. Jadi bagaimana memanage semua segala prosedur, segala perbedaan, segala macam yang terjadi. Ya, tadi yang dibilang Bu Vini, kita akan ketemu orang yang berbeda-beda, culture yang berbeda-beda, ya, semuanya menjadi masalah yang besar. Jadi itu yang perlu kita kuasai. Yang paling akhir, berpikiran big picture. Jadi nggak sempit pikirannya. Nggak kayak, oke, cuma segini doang. Tugas gue cuma segini. Job desk gue cuma segini. Gue kan cuma dibayar buat kerjain doang. Aduh. Kalau kalian membatasi diri kalian karena duit yang kalian terima, kalian tuh orang yang paling stupid. Ya, kenapa? Karena kerja itu seperti S2. Semakin banyak skill yang kalian punya, semakin besar bayaran yang kalian akan bisa dapatkan nanti. Kalau sekarang cuma dibayar berapapun, ya nggak apa-apa. Tapi belajarlah sebanyak mungkin, karena itu S2 kalian, S3 kalian. Kalau kalian kerja hanya
Dia kan bayar gue 5 juta, gue kerja 5 juta. Yang kalian sia-siakan tuh waktu kalian, bukan perusahaan. Perusahaan nggak masalah, balik modal. Kalian nggak balik modal. Waktu kalian ya begitu aja. Kalian nggak belajar. Jadi belajar big picture untuk ngelihat, kalau belajar sales, coba belajar yang bidang lain, coba belajar ini. Jadi makin lama makin growing gitu loh. Lihat tentang company, bukan tentang departemen. Lihat, dulu waktu gua kerja, waktu gua umur 20-an, bos gua bilang, kita nggak ada duit. Coba kamu pikirin gaji. Saya sampai bilang, yang bener ini, kok gue yang mikirin gaji gua. Tapi itu yang menyebabkan sekarang gue bisa jadi seorang CEO. Kalau dulu gue bilang, ya itu kan urusan lu. Kenapa gue yang mesti mikirin? Maka sampai sekarang saya tidak mungkin jadi CEO. Dari umur 20-an saya sudah dididik untuk jadi CEO. Padahal gajinya gaji staff. Tapi kerjaannya udah kerjaan CEO. Jadi kerjaannya sudah duluan sebelum gajinya. Makanya waktu kerjaan itu datang, sudah biasa. Karena dari umur 20-an sudah ngurusi satu perusahaan. Ya, bukan lagi satu departemen. Jadi itu big picture yang kalian ability untuk melihat diri kalian sendiri seperti apa. Ya. Nah, yang ketiga, interpersonal dan communication skill. Ini lumayan ya. Karena kalian akan ketemu dengan banyak orang. Bahasa kita tuh seringkali orang beda-beda. Jadi contoh saya sama Bu Vini nih, latar belakang kita beda, belief kita beda, ya, cara kita dididik sama orang tua beda. Saya ngomong apa, bisa jadi masuk ke Bu Vini beda. Jadi bagaimana cara kita kreatif, brainstorming untuk membuat orang tuh bisa ngerti kita, bisa communicate dengan kita. Ya, relation building. Bagaimana kita membangun satu hubungan. Ya, ada begitu banyak pengalaman, ya, ketemu sama orang yang masih baru, ketemu orang yang lingkungan yang baru. Saya ingat tiap kali saya masuk kerja, karena saya orang Sumatera, kalau ngomong kan keras ya, selalu dapat SP 3 bulan. Ya, artinya saya hampir dikeluarkan. Jadi saya harus cepat mengadjust diri saya untuk mengerti kondisi perusahaan itu seperti apa. Saya harus berubah. Bukan berarti jadi berbeda, tapi saya coba lihat mana yang salah, mana yang nggak cocok. Nah, kemampuan itu harus cepat. Jadi saya bisa mengadjust diri saya dari seorang yang underdog atau DSP menjadi the best employee tiap tahun. Ya, jadi kemampuan untuk membangun hubungan. Ya, yang ketiga teamwork. Walaupun mau virtual, mau nggak virtual, bagaimana bangun teamworknya? Ya, ketemu muka sama muka aja salah paham. Apalagi pakai Zoom. Maksud lo WhatsApp kan? Kalau kita WhatsApp tuh kalian tau gak sih? Mau ngomong maksud lo, tapi sebenarnya nadanya maksudnya apa gitu ya. Tapi kalau yang baca lagi kesel, maksudnya apa? Lah, cilaka kan? Jadi kemampuan virtual bukan saja secara voice, tapi secara WhatsApp, secara email, secara kolaborasi. Tools kalian tuh benar-benar harus pelajarin. Gimana caranya untuk tim sama orang. Jangan langsung ngejudge gitu ya. Bagaimana kolaborasi sama orang. Ya, bagaimana bisa kerja tanpa harus bareng dalam satu ruangan. Bagaimana bisa ngerjain pekerjaan dan kolaborasi sama Bu Vini. Padahal background kita beda, tempatnya beda, dan saya nggak ngerti Bu Vini sama sekali. Bu Vini juga nggak ngerti saya sama sekali. Tapi kita dituntut untuk bekerja sama di hackathon, di webinar, dimanapun. Jadi gimana caranya saya bisa kolaborasi dengan Bu Vini? Jadi itu sesuatu kemampuan yang harus dilatih terus-menerus. Ya. Bagaimana membuat secara tertulis, secara oral untuk ngomong sama orang. Jangan pakai, ini kan memang gaya gue.
gitu ya. Terus habis itu ada orang yang tersinggung. Ya, kalau suara kegedean. Dulu waktu saya dari Sumatera, kalau ngomong yang Jawa selalu bilang, "Jangan marah-marah, Fa." "Ini nggak marah, ini memang suaranya begini," gitu ya. Waduh, saya sampai stres. Akhirnya suaranya jadi rendah, tapi begitu pulang ke Jambi, ke daerah, semua pada bilang, "Lu ngomong apa sih, nggak kedengeran," gitu. Waduh! Jadi oral dan tulisan perlu kalian pikirkan. Ya, gimana cara nulisnya, gimana bikinnya, dan lain sebagainya. Ya, skill itu perlu ditingkatkan. Ya, yang terakhir, global operating skill. Tadi Bu Vini juga udah singgung ya, gimana cara kita memanage perbedaan employee. Kebayang ya kalau orang India, orang Cina, kalian nggak pernah ngerasain, saya pernah kerja di India. Ya, pergi ke India saya sampai mabok. Dibohongin terus tiap hari. Ya, kita nggak punya kemampuan nekat seperti India. India itu kalau nggak nekat mati. Jadi mereka kudu nekat. Nah, kalau kita ketemu orang yang nekat, pokoknya bilang bisa, padahal nggak bisa. Lah, kita udah kalah duluan. Dia, kita kalau nggak bisa nggak berani bilang bisa. Kamu bisa Java? Hah? Java? Saya bisa dikit-dikit gitu ya. Kalau India pasti bilang bisa, saya bisa. Padahal belum tentu dia bisa, tetap dia akan ngomong bisa. Nah, ngelawan culture seperti itu, ya ngelawan Cina, ngelawan Korea, bagaimana bekerja sama dengan mereka. Saya ngelihat banyak sekali orang Indonesia yang kerjaannya tuh diakui oleh orang India. Bego-bego deh pokoknya. Seru kalau ngelihat orang India ketemu sama negara, orang Indonesia ketemu negara lain ya. Apalagi kalau di Indonesia. Kalau di negara lain, di Singapura, di mana, orang Indonesia bagus-bagus. Tapi kalau di negara sendiri, selalu kalah mental. Kayaknya mereka lebih hebat. Tapi kalau di negaranya mereka, orang Indonesia hebat-hebat, berani. Mungkin karena terpaksa kali. Antara berani atau pulang aja lu gitu ya. Jadi mau tidak mau mereka berani. Nah, kebayang kalau kita tetap di Indonesia, tapi bekerja dengan orang-orang di luar. Di negara kita sendiri aja mental kita udah down. Ya, mental kita hanya kuat kalau kita di negara mereka. Karena udah nggak mau pulang kan. Jadi mau tidak mau harus nekat gitu ya. Nah, yang parah kalau di negara kita, mental kita itu kalah sama negara orang. Jadi kalau kita kerja sama negara lain, mental kita harus kuat. Ya, jangan takut, jangan gentar. Harus punya mental confident. Kalau nggak confident, sehebat apapun kita, tidak akan kelihatan. Ya, understand international market. Tahu kebutuhan internasional, tahu sekarang yang lagi dibutuhkan tuh skill apa, ya. Jangan cuma belajar pokoknya lulus S1. Kalau kalian cuma pokoknya lulus S1, keluar-keluar, kalian harus tahu ya, S1 sekarang penganggurannya tuh 5% lebih yang nggak dapat kerja. Ya, 5% lebih itu jumlahnya gede dari yang keluar lulus S1. Ya, mungkin Untar nggak termasuk ya karena banyak yang hebat-hebat. Tapi kebayang ya kalau udah lulus capek-capek, udah kuliah capek-capek, cari kerja nggak dapet-dapet. Ya, udah IP-nya di bawah 3 sudah nggak diterima di mana-mana. Kalian masih harus bersyukur loh. Kalian tahu nggak kalau di Korea nih ya, kalau kalian nggak kuliah di kampus yang hebat-hebat, kalian nggak akan bisa diinterview. Jadi kalau di Korea, mereka itu saring berdasarkan kampus. Jadi kampus duluan. Jadi kalau UI diterima, ITB diterima, ya kampus 10 besar. Di luar itu nggak masuk ke perusahaan terkenal, nggak akan diterima. Habis itu S1 atau S2. S2 yang diterima duluan, baru S1. Makanya kalau di Korea, mereka tuh sekolahnya S2 semua. Dan berusaha mati-matian masuk kampus ternama. Karena itu cara mereka diseleksi. Kalau masuk kampus kayak misalnya STEMIK apa gitu ya, wah itu mah pasti kerja di hutan. Nggak akan diterima.
nggak akan masuk interview. Nggak akan pernah diterima. Jadi itu Korea. Cara culture mereka tuh seperti itu. Jadi susahnya minta ampun. Makanya waktu di SMA, mereka sekolah itu sampai jam 11 malam. Ya, hanya supaya mereka diterima di kampus terbaik. Jadi itu Korea kayak gitu ya. Nah, kalau kalian mengerti international market, setiap apa yang terjadi, nanti kita akan lihat datanya, kalian akan lebih gampang untuk masuk ke negara mana. Ya, ability to work dengan multiple overseas location. Tadi Bu Vini bilang, kita meeting sama orang Amerika, dia baru bangun, kita ngantuknya minta ampun. Ya kan, beda jam ya. Mau nggak mau tidur, dia baru sadar. Ya, jadi jamnya beda. Ya, otaknya juga beda. Situasinya beda. Dia lagi dingin, kita panas melulu. Jadi beda banget. Oke? Terus bahasanya. Nah, ini nih. Banyak dari kita bilang, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Saya nggak ngerti bahasa Mandarin. Ya, bahasa itu sebatas praktis. Jadi selama kalian bisa kuliah di Untar, pasti bisa bahasa Inggris. Kalau nggak mungkin kalian bisa kuliah di Untar dan lulus. Itu ajaib. Ya, semua orang yang bisa kuliah di Untar, di BINUS, dimanapun, pasti bisa bahasa Inggris. Cuman nggak jago-jago dalam komunikasi. Artinya apa? Yang penting praktis. Jadi coba aja, ngomong aja. Lama-lama kalian akan jago di bahasa tersebut. Jadi minimal harus bisa bahasa Inggris. Dan yang terakhir, culture sensitive. Maksudnya apa? Kalau kalian ketemu orang Korea, kalian nggak bisa kerja jam 6 tank pulang. Mereka langsung pecat kalian. Karena buat mereka, orang yang benar-benar kerja adalah kerja sampai jam 7, jam 8. Kita pernah punya project di Korea Telco. Semua konsultan tuh banyak banget dipecat sama Korea Telco. Karena negara-negara lain tuh nggak ada yang cocok. Pulang cepet banget. Di Korea, pulang tuh harus jam 7, jam 8. Mau kerja, mau kagak. Pokoknya nggak boleh pulang pagi aja. Itu pemalas gitu loh. Ya, itu culture mereka. Habis itu mereka juga, kalau yang tua tuh harus dihormatin. Nggak boleh tuh ngomong sama yang tua tuh nggak sopan. Ya, mereka tuh ada dua bahasa. Kalau kayak Jawa tuh halus dan kasar. Kalau yang suka nonton film Korea tahu ya. Kalau yang halus tuh buat orang tua. Kalau yang kasar tuh buat orang yang masih muda. Jadi cara ngomong menentukan. Nah kalau di Hong Kong, kalian nggak boleh pegang pundaknya. Nggak sopan. Jadi untuk tahu semua itu gimana? Google, cari tahu. Do and don't. Tiap negara itu ada do and don't. Jangan lakukan yang don't. Ya, jangan mentang-mentang kita Indonesia, terus kita don't-nya kita langgar. Itu namanya bunuh diri ya, bunuh diri. Langsung tewas. Karena itu buat mereka tuh pantangan gede. Ya, namanya don't itu pantangan paling besar. Jangan lakukan. Ya, jadi ngerti culture mereka supaya kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Jadi jangan kaget dengan culture yang berbeda-beda. Juga harus tahu cuaca dan lain-lain. Kalau sampai harus ke negaranya, jangan lupa periksa cuaca, baju, dan lain sebagainya. Supaya nggak kaget. Ya, jangan pernah berpikir kalau India itu cuma 2 cuaca ya. 2 cuaca, salah. India tuh ada 4 cuaca. Ya, jadi gue pernah ke sana, kirain nggak ada musim dingin. Pas pergi, musim dingin. Nggak bawa jaket. Untung aja. Ya, bisa beli. Kalau nggak kan repot ya. Jadi so many thing yang kalian harus tahu pada saat pergi ke negara manapun. Ya, jadi tiap negara tuh beda-beda. Kalian kalau ke Pakistan, ya, itu harus siap dengan bom. Jadi harus tahu daerah mana yang nggak ada bomnya. Kalau nggak kan tahu-tahu mati kan nggak lucu ya. Jadi many things yang kalian harus tahu itu. Oke, next. Enak kok. Kerja di semua negara tuh enak. Saya udah pergi ke lebih dari 5 benua, 100 kota. Jadi saya termasuk beruntung ya. Bisa mengalami banyak negara, banyak culture, banyak penduduk. Saya pernah kerja bareng Huawei.
saya pernah kerja bareng Wipro, saya pernah di India sampai berapa lama, Cina dan lain sebagainya. Jadi buat saya tuh semua pengalaman itu menarik, ya. Nah, kalau kalian lihat demand dan supply. Jadi buat Bu Vini, kalau anak-anak Untar hanya fokus di Indonesia, kita akan jadi pengangguran. Karena surplus kita luar biasa. Ya, tenaga kerja kita, Ibu kan tahu ya, tenaga kerja produktif kita itu kedepannya akan ada 180 juta orang. 70-80% tenaga produktif. Artinya dari umur 15 sampai 50-an. Nah, lapangan kerja kita nggak cukup. Jadi kalau kita cuman fokus ke Indonesia, maka pengangguran kita akan luar biasa. Ya. Tapi kalau Ibu lihat sebelah kanan, ya, Jepang, itu minusnya sama dengan kekurangan atau kelebihan Indonesia. 1,5. Itali, ya, Korea, Kanada, Amerika, itu semua kekurangan. Jadi kalau kita fokus ke negara-negara itu, termasuk Taiwan, ya, maka tenaga kerja kita itu bisa dikonsum oleh mereka. Oke, next. Kalau Cina, dia itu lebih beruntung. Ya, dia itu pas antara kelebihan sama pekerjaan. Karena dia banyak banget pekerjaannya. Jadi titiknya tuh aman. India sama kita sama-sama parah. Nah, berita baiknya buat adik-adik, kalau adik-adik lihat nih ya, yang merah lebih gede daripada yang hijau. Ya, jadi nggak usah khawatir. Artinya dunia butuh tenaga kerja lebih daripada yang kelebihan. Selama kita going global. Jadi global workforce ini bukan cuma sekedar teori buat adik-adik supaya tahu. Itu kudu harus dilakukan. Itulah jawabannya. Kalau kalian nggak ke global, Indonesia tidak kuat untuk nampung tenaga kerja yang sekarang ada. Kecuali kalian jadi entrepreneur. Jadi solusinya cuma dua. Kalian jadi entrepreneur atau kalian going global. Kalau kalian hanya cari kerja di Indonesia, ya, berapa banyak yang bisa hire kalian? Seberapa banyak perusahaan yang bisa sekarang, apalagi dengan COVID, ada 1,6 juta orang dipecat. Tambah parah kan? Udah kalian mau kerja, yang kerja lagi dipecat. 1,6. Saingannya tambah parah kan? Nah, kalau kalian hanya pengen cari kerja, tapi nggak pikirin solusinya, maka kita semua, baik Bu Vini, baik saya, baik siapapun, semuanya akan mengalami masalah. Bahwa kita akan banyak sekali pengangguran. Makanya kita sama-sama bekerja sama gimana caranya menciptakan tenaga kerja untuk kita sebarkan ke global, ke dunia. Nah, nggak bisa cuma bilang, oke, kita mau kerja ke luar negeri. Kalau skillnya salah, nggak ada yang mau juga, kecuali jadi buruh kasar. Kan nggak lucu ya, udah TKW, TKI, kita banyak banget. Jangan sampai kita kirim lagi kalian sebagai TKW, TKI. Kita harus kirim leader. Waktu kita di Korea, waktu kita di mana-mana, kita itu jadi leader. Ya, di Korea Telco itu kita jadi governance yang mimpin Accenture, LG, dan lain sebagainya. Bangganya minta ampun. Saya selalu bilang, saya nggak pernah mau kirim orang sebagai doer atau sebagai tenaga kasar. Saya maunya orang Indonesia keluar itu sebagai leader. Sebagai orang-orang hebat, tenaga spesialis gitu loh. Kalau sebagai tenaga buruh, gampang. Banyak, nanti saya kirim semua. Tapi yang paling penting gimana kalian jadi leader di mana-mana. Udah gitu satu lagi, kalau kalian jadi leader di luar negeri, jangan lupa sama orang Indonesia. Ini aneh ya, orang Korea kalau di luar negeri ingat orang Korea. Orang Jepang ingat orang Jepang.
orang Indonesia. Gak inget orang Indonesia. Satu-satunya negara yang lupa sama negaranya, itu orang Indonesia. Di Singapura, di mana, itu nggak pernah inget. Oh ya, saya harus hire orang Indonesia. Kalau dia udah jadi bos. Enggak loh, aneh. Satu-satunya bangsa yang kalau udah jadi bos, lupa untuk bawa bangsa sendiri. Makanya nih ya adik-adik ya, kalau udah jadi bos di negara manapun, ingat sama negaranya juga. Ingat sama bangsanya. Ya, kalau yang lain selalu bawa bangsanya. Korea bawa bangsa sendiri, Jepang juga, even Cina nih. Cina kemana-mana bawa orang Cina. Tukang kaca aja dari Cina. Ya kan? Cuman kita yang enggak. Kita kemana-mana bawa negara lain. Aneh. Ya, jadi jangan ya. Saya udah kemana-mana di negara manapun, saya lihat leader-leader Indonesia selalu nggak pernah mikirin orang Indonesia. Jadi don't do that. Ya, saya doain kalian jadi pemimpin dimanapun, tapi ingat bawa orang Indonesia. Kalau nggak, saya doain turun lagi. Ya, terus lanjut. Nah, kedepannya ini agak bergurau ya, supaya kalian nggak tegang karena udah waktunya makan siang. Kedepannya ini udah tinggal beberapa slide, jadi tenang. Kedepannya kalian akan kerja di mana aja, bukan kayak dulu ya. Dulu kan jam 9 sampai jam 5. Jadi berbahagialah. Kalian akan kerja anytime. Ya, apalagi kalau kerja sama orang Amerika, kalian kerjanya malam, tidurnya pagi. Ya, kayak kalong beda. Ya, kalian akan kerja di mana aja. Jadi kalian bisa beli rumah di Bali, sambil kerja di Bali. Ya, bisa balik pulang kampung, ke Bangka, kemana, kerja dari sana. Jadi kalian bisa kerja dari mana aja. Ya, enak banget kan? Kerja di Jakarta, kerja di Amerika, tapi tinggal di Bangka. Waduh, kaya raya kalian. Ya, bisa punya kolam renang. Ya, karena gajinya gede banget. Hidupnya murah banget. Kalian tahu kalau di Jambi, makan 1 juta sampai begap setahun, sebulan, ya, tetap cuma 1 juta. Sementara kalau saya gajinya di Jakarta, tinggal di Jambi, wah saya bisa kaya raya. Jadi kebayangkan, ini work anywhere itu akan buat kalian punya planning untuk punya rumah di mana dan lain sebagainya. Lebih happy. Nah, yang masalah adalah kalian akan fokus dari output. Jadi nggak bisa kayak sekarang. Sekarang bego pun datang kantor tetap harus dibayar. Kedepannya, kalau kalian nggak menghasilkan, kalian nggak dibayar. Jadi kalianlah yang jadi bosnya. Kalian bukan lagi jadi follower atau doer. Nah, kalau dulu kalian nggak ada suara, apalagi staff ya. Kalau bosnya panjang gitu ya, mau ngomong gimana? Sekarang kalian leadernya. Ya, kalian yang menentukan kalian mau kerja, dapat gaji berapa, dan lain sebagainya. Semakin hebat kalian, semakin hebat gaji kalian. Jadi udah nggak ada lagi model zaman dulu. Ya, tidak berdasarkan email doang, tapi kolaborasi WhatsApp, Zoom, ya, segala macam, Line, Telegram, segala macam. Nah, ini yang tadi yang Bu Vini bilang, adaptive learning. Kalian udah nggak bisa bilang, saya bisa Java, saya bisa bahasa Inggris, udah nggak penting-penting banget itu. Nanti robot juga bisa. Jadi yang paling penting adalah kalian punya kemampuan untuk dengan cepat belajar apapun, kondisi berubah, kalian bisa berubah juga. Itu yang buat kalian bisa ready di masa depan dan global. Ya, next. Nah, 95% karyawan sudah percaya nih, bahwa mereka akan bisa bekerja di mana aja. Saya waktu umur 3 bulan, saya bikin kalender. Mimpi saya bisa kerja di mana aja, termasuk di pantai. Saya suka pantai, by the way. Jadi saya berharap nanti saya bisa kerja di Bali, ngatur perusahaan, di Swiss, dan lain sebagainya. Jadi bisa jalan-jalan gitu ya. Oh my God, it's so happy. Ini adalah masa depan yang sangat luar biasa. Dan sangat ajaib kalau bisa jadi kenyataan. Begitu lihat COVID, saya bersyukur. Semua possible jadinya. Jadi COVID itu merupakan satu anugerah di mana semua orang dipaksa untuk kerja dari manapun. Ya. Nah, 89% orang akan bekerja berdasarkan
interest-nya dia. Nah, saya sangat senang waktu Bu Vini bilang nanti ke depannya akan belajar apapun yang mereka mau belajar. Karena banyak sekali orang kuliah salah jurusan. Karena orang tua, karena nggak tahu, salah jurusan. Jadi sekarang dengan caranya bisa belajar apapun, saya salah jurusan masuk komputer, saya bisa belajar psikolog. Jadi lumayan ya. Dulu saya salah jurusan, Bu Vini. Saya sukanya psikolog, tapi karena nggak ada duit masuknya komputer. Jadi ya begitulah ya. Tapi nanti kalau bisa belajar apapun, saya bisa belajar hukum, saya bisa belajar pendidikan, jadi saya akan bisa melakukan apa yang saya suka. Karena kalau nggak belajar melakukan apa yang kalian suka, kalian tidak akan bisa survive. Nah, yang berikutnya, 90% people believe, berdasarkan survei, semuanya by teknologi. Jadi, apapun jurusan kalian, kalian tetap harus belajar teknologi. Kalian harus tahu. Sungguh sangat beruntung, Indonesia itu 161 juta sudah main di internet. Jadi kita secara people ready di teknologi. Ya, mbak-mbak aja udah main di Google gitu loh. Jadi 161 juta. Kebayang ya? Dari jumlah penduduk kita 250, 161 juta sudah main di internet. Jadi kita termasuk negara yang lumayan advance. Next. Ini yang tadi Bu Vini bilang, skill. Ya, perlengkap skill kalian untuk siap di global workforce. Ya, skill itu bukan cuman Java, RPA, tapi segala sesuatu yang tadi saya sebutkan. Komunikasi, ya, bahasa, karakter, ya, segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk bisa bekerja di global itu kalian harus siapkan. Belajar dari kampus kalian, belajar dari YouTube, belajar dari webinar seperti ini, belajar dari mentor, belajar dari teman, dari apapun mekanismenya, selama kalian bisa punya knowledge itu, lakukanlah. Ya, next. Jangan berharap perusahaan yang mempersiapkan. Nah, ini salah satu cara kita bantu kalian lewat hackathon, yang sekarang Untar lagi ikutin. Ya, jadi saya lewatin aja. Next. Ya, ini ada 66 orang yang lulus masuk ke rondenya dan mereka akan tes dan bertanding bersama-sama. Yang kedua adalah bootcamp. Kita juga ada bootcamp, sekarang kita lagi perlu sekitar 60 lebih karyawan. Ya, jadi buat yang mau mencoba, ya, jadi masih ada kesempatan untuk apply di sini. Nanti akan di training 1-3 bulan Java. Ya. Kemudian akan di hire sebagai karyawan di industri yang bekerja sama dengan kita. Jadi ini beda dengan tadi, kalau tadi tanding, kalau ini hanya training, dan kemudian di hire. Ya lumayan untuk belajar teknologi Java ya. Rata-rata kalau kalian lihat, yang pernah ikut untuk masuk mandiri, mereka jadi jago bikin aplikasi, fintech, dan lain-lain. Ya, dan mentor kita juga jago-jago. Jadi ini kita masih buka, dan butuh banyak banget. Jadi silakan adik-adik yang tertarik untuk join, bisa apply di sini. Ya, next. Jadi, slide saya terakhir adalah jurus untuk masuk ke global workforce itu this time to skill up. Jadi udah waktunya adik-adik untuk naikin skillnya gitu. Ya, next. Thank you, saya kembalikan kepada Ibu Siska Suri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Ibu Vini dan Bu Arifa, luar biasa banget. Jadi teman-teman udah tahu ya gimana cara mempersiapkan diri di masa kita memasuki global workforce ini, dan penting banget atau enggak pilihannya adalah
ya nggak bisa apa-apa dan nggak dapat apa-apa. Jadi pastinya mulai dipikirkan teman-teman mau kemana dan mau ngapain dan apa aja sih yang perlu ditambah ke dalam diri teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, ini akan saya bacakan, walaupun karena kita punya waktu terbatas, mungkin nggak akan semua saya bacakan. Tapi ini ada pertanyaan, Ibu Vini, bagaimana caranya Ibu mengatur padatnya pekerjaan yang Ibu miliki selama pandemi? Apakah Ibu pernah merasa lelah dan bingung, dan bagaimana cara mengatasinya, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Pasti saya mengalaminya. Mungkin flashback sedikit bahwa saya hidup di era yang tidak ada komputer, tidak ada handphone ya. Zaman dahulu handphone itu sangat sulit. Jadi saat semuanya berubah, saat ini saya juga menangani anak sendiri, dia juga harus sekolah online di rumah, saya pun mengajar, sepertinya itu luar biasa padat. Tapi yang pasti biasanya saya akan melakukan hal-hal yang praktisnya seperti ini. Sehari sebelumnya kita harus pikirkan besok saya harus ngapain. Sehingga dalam mimpi mungkin sekalian gitu. Jadi artinya sebelum tidur kita coba scheduling dan manage waktu. Atau misalkan tidak sehari sebelumnya, seminggu sebelumnya, atau bahkan kadang sebulan sebelumnya, kita sudah bisa planning. Oke, anak saya nanti akan bagaimana, sekolah dari jam berapa, jam berapa. Saya harus ngajar jam berapa, jam berapa. Maka itu saya harus coba pikirkan solusinya bagaimana saya bisa membagi waktu, ataupun artinya saya bisa pikirkan saya harus ngapain dulu nih, supaya dalam waktu bersamaan saya bisa mengerjakan 2-3 hal sekaligus. Jadi bukan cuma satu. Kenapa? Karena zaman sekarang kalau saya memilih untuk duduk manis, jadi ibu-ibu di rumah nonton drakor, nangis-nangis Bombay, habis itu kalau serinya belum habis, penasaran pasti pengen nonton lagi, kayaknya itu waktu saya habis. Bukan berarti saya tidak suka nonton film atau sinetron atau drama Korea, demen banget ya, apalagi bintangnya yang cakep-cakep. Tapi saya coba pikirkan kapan saya bisa nonton, kapan saya harus manage semuanya. Itu yang menurut saya harus menjadi sebuah pilihan. Saya memilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut atau saya memilih untuk diam saja. Kembali lagi kalau saya cuma, saya suka ini, tapi saya tidak kerjakan. Ya sudah, hanya akan menjadi slogan bahwa saya suka bekerja. Tetapi kalau saya tidak kerjakan, saya hanya duduk, berarti saya tidak lakukan. Lelah dan bingung pasti terjadi. Biasanya kalau udah capek kepalanya, karena kan di FTI, di bidang IT itu mikir terus dipakai tuh otak. Saya cari, alihkan, supaya kepala saya nggak terus berpikir. Karena kalau tidur, tutup mata, pasti keputar tuh di kepala. Wah, saya belum ini, saya besok harus ini. Saya coba alihkan dengan kegiatan yang berbentuk fisik. Atau saya nonton film, nonton sinetron yang artinya mengurangi beban-beban pikiran. Kalau main game, ya coba cari game yang jangan bikin kepala tambah berat gitu ya. Mungkin sedikit yang saya kerjakan sehari-hari seperti itu, Bu Siska. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, next-nya adalah pertanyaan untuk Ibu Arifa. Apa skill yang saya butuhkan? Jadi ada pertanyaan dari teman-teman, apa skill yang saya butuhkan untuk bisa join misalkan internship di ID Star sebagai product owner? Skill apa? Product owner ya? Iya. Product owner itu sedikit lebih berat ya, karena biasanya tuh harus punya creativity yang luar biasa. Jadi punya explore terhadap kebutuhan data, dan contohnya kalian harus tahu gimana cara ngedesain produk ini, sekarang trendinya seperti apa, terus punya skill desainnya harus ada. Yang kedua harus punya kemampuan memanage. Jadi biasanya product owner tuh kalau istilah zaman dulu tuh kayak project manajernya lah ya, yang dimana dia mulai punya konsep terhadap produk apa yang mau dia bangun, desainnya seperti apa, user experience-nya seperti apa. Jadi kombinasi
knowledge yang lumayan kompleks antara, jadi biasanya kita nggak pernah langsung intensif product owner. Biasa kalian akan mulai dari business analyst atau QA atau apapun, di sana kalian lebih bisa. Jadi biasanya product owner itu sudah levelnya udah lebih senior gitu loh. Gitu sih. Jadi jarang sekali intensif kita kasih product owner. Itu terlalu berat. Ya. Jadi biasanya kalian pasti mulai dulu dengan business analyst, di arah-arah itu dulu, baru kalian nanti masuk ke product owner. Itu sih. Baik, terima kasih Ibu. Semoga menjawab ya. Dan pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Vini yaitu adalah sekarang perkuliahan dilakukan secara online. Bagaimana cara Ibu untuk menyesuaikan materi yang diajar saat kuliah online, sedangkan Ibu tidak bisa melihat gerak tubuh ataupun tatapan mata mahasiswa atau mahasiswi agar nantinya tetap bisa merasakan atau mendapatkan materi, bukan hanya melihat materi dari PPT atau hanya soal yang disiapkan sebelumnya. Nah, itu gimana tuh, Bu? Ya, itu menarik sekali nih, karena perubahan yang terjadi luar biasa, seperti Bu Arifah bilang, kalau lagi ada di negara mana, tapi bisa kuliahnya di mana gitu ya, itu juga pengaruh. Jadi kalau di FT Untar sendiri, walaupun kita memiliki e-learning dan segala macam bentuk fasilitas yang bentuknya bisa diakses, tapi kita tetap mengadakan proses meeting seperti ini dengan aplikasi Zoom, tapi mungkin kalau banyak orang biasanya kan kurang bisa dipantau, artinya kalau sampai jumlahnya 50 atau 100 itu biasanya suka kita tidak bisa melihat semuanya, pasti terjadi seperti itu. Nah, bentuk-bentuk proses perkuliahan itu bukan hanya saja melalui media-media yang sudah disiapkan oleh institusi, tetapi bagi dosen sendiri bisa membuka kesempatan melalui WA group atau dan lain sebagainya. Biasanya kalau saya pribadi sebagai pengajar, saya akan buka kelas, misalkan saya bagi per kelompok. Saya akan minta mereka untuk mengaktifkan kameranya. Seperti saat ini kan kalau kita hanya melihat one way, jadi artinya biasa pembicara dilihat oleh yang mendengar, tetapi kita sebagai pembicara atau sebagai pengajar tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan. Itu ya makanya saya bilang jangan-jangan mereka tidur, bangun, nyalain, terus tidur lagi, atau handphonenya ditinggal atau laptopnya ditinggal gitu kan, yang penting ada ID-nya di situ. Nah, biasanya kami memiliki kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi kita minta mereka untuk membuka kameranya, tatap muka, halo-halo, kadang kita bisa sharing, ngobrol. Jadi nggak hanya melulu berbentuk tugas yang bisa dilihat di PowerPoint atau tugas-tugas yang udah disiapkan seperti itu dari pengalaman yang ada di FTI. Memang pasti kembali lagi tidak semua dosen bisa menguasai seperti itu ya. Mungkin ada beberapa dosen senior atau dosen yang memang sedang proses belajar untuk menggunakan berbagai macam tools untuk menjembatani perkuliahan online seperti ini. Itu aja dari saya, Bu Siska. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Ibu Vini. Nah, Ibu Arifah, ini juga ada pertanyaan, apakah dari jurusan IT bisa masuk ke dalam UI UX design? Lalu apa syaratnya kalau mau masuk ke pekerjaan itu, Bu, khususnya di ID Star? Bisa. Di UI UX design sebenarnya kalau ditanya bisa apa nggak bisa. Tapi ya memang sense desainnya tuh harus ada. Jadi desain itu kan kayak bakat ya. Salah satu bakat yang kadang-kadang orang harus latih, kadang-kadang orang sudah ada. Jadi kalau memang suka UI UX dan sering lakukan di luar dari kuliah, ya dikasih tahu aja, dikasih contoh desainnya kalian seperti apa. Jadi dari sana bisa masuk ke ID Star. Jadi syaratnya apa? Syaratnya ya waktu kalian background jurusan IT misalnya, kalian apply ke ID Star, kalian kasih contoh desain kalian apa. Jadi kalau desainnya bagus ya pasti akan diterima walaupun jurusannya bukan jurusan desain. Gitu sih. Baik, Bu. Ini pertanyaan banyak sekali nih untuk Ibu Arifah. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya, Bu, untuk fresh graduate lebih baik mengambil pekerjaan kantoran untuk menanam modal untuk membuka bisnis atau mulai membangun bisnis dari kecil hingga besar?
Dua-duanya boleh, karena menurut saya mulai bisnis dari umur 21. Saya buka software house sambil kerja gitu ya, karena nggak ada duit. Jadi bisnis itu memang harus dilatih dari apa? Kan kalian tahu ya, skill itu harus 10.000 jam. Artinya apa? Kalian harus bisnis dari sekarang untuk jadi seorang businessman. Jadi jiwa bisnis entrepreneur itu harus kalian milikin. Mau kalian cuma jualan kaos, ya, atau jualan online, itu kalian harus punya dari sekarang. Kalau mau jadi entrepreneur. Jadi mau dari kuliah, ya, mau lulus kuliah, mau kerja sambil usaha, selama kalian mau jadi entrepreneur, kalian harus latihan dari sekarang. Ya, karena untuk punya skill entrepreneur butuh waktu yang luar biasa. Kalian akan jatuh bangun, ya, rugi, nggak punya duit, dan lain sebagainya. Jadi butuh skill 10.000 jam. 10.000 jam itu kira-kira 3 tahun lebih. Ya, dan itu baru punya skill. Belum menjadi expert. Jadi kalian memang harus bisnis, apalagi zaman sekarang ya. Entrepreneur muda, kemarin saya ketemu Rico Huang, 25 tahun udah punya Ferrari. Punya dropship aja. Itu umur 25 loh. Dan dia nggak lulus kuliah lagi. Jadi intinya adalah entrepreneur itu adalah darah kalian yang kalian latih dari sekarang. Jadi tidak ada hubungan saya lulus cari kerja dulu dapat duit terus nanti saya buka usaha atau saya mau usaha dulu. Manapun. Cuman kalau mau usaha setelah lulus, carilah mentor. Ya. Jangan tanpa mentor. Karena untuk buka usaha tuh jatuh bangunnya mengerikan. Daripada kalian mulai dari nol, usahakan cari mentor. Istilah kalian tuh zaman sekarang namanya coach. Ya, carilah coach yang bisa memastikan membantu kalian untuk bangun bisnis kalian. Ya, banyak orang yang bersedia untuk jadi mentor. Ya, di Untar pasti ada alumni-alumni yang mau. Ya, cepet-cepet jadikan mereka mentor. Nah, kalian baru bisa bisnis kalian tenang. Karena udah ada yang ngajarin. Jadi jangan langsung main buka, habis itu jatuh bangun, pingsan nanti. Oke? Jadi boleh langsung. Nggak harus kerja. Ya, tapi pakai mentor. Terserah kalian punya duit apa enggak. Kalau nggak punya duit ya kerja dulu. Tapi kalau masih lumayan, masih ada orang tua, ya usaha aja nggak apa-apa. Ya, jadi it's okay. Semoga itu menjawab. Baik, Bu. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir ya yang akan saya untuk Ibu Vini dengan Kampus Merdeka, apa masalah yang dapat diantisipasi bagi mahasiswa untuk melancarkan aktivitas kuliah, Bu? Oke, Kampus Merdeka ini kan akan mulai dijalankan di 2020. Pasti nanti akan banyak kebingungan proses perubahan ini, di mana mahasiswa malah sekarang di 4 semester pertama itu kan diberi bekal di bidang FTI gitu ya. Tetapi untuk berikutnya mereka akan mencoba untuk melihat kalau disuruh untuk ayo silakan pilih mata kuliah lain dari program studi lain. Mungkin bisa dikatakan ada beberapa mahasiswa yang, Bu, saya harus ngambil apa ya? Saya nggak mau kemana-mana, boleh nggak saya belajar di FTI aja? Pasti mungkin ada hal-hal yang akan terjadi seperti ini. Tapi nanti pasti akan ada pengarahan ataupun kita pasti akan bisa memberikan, misalkan daftar nih mata kuliah yang mungkin kamu bisa pakai. Jadi artinya kita bisa melihat diri kita sendiri dulu, kita kekurangannya apa nih? Ada yang belum bisa belum. Tapi kalau kita juga bingung, mungkin kita bisa coba tanya ke rekan-rekan yang lain. Itu adalah pertama yang kalau mau mengambil mata kuliah lintas prodi. Nah, tapi bagaimana dengan magang? Ini yang banyak banget terjadi nih Bu Arifa, mungkin saya juga bisa sharing ini. Karena magang saat ini di industri banyak perusahaan-perusahaan yang hold, nge-freeze, mereka tidak menerima karyawan dan tidak menerima yang internship. Padahal ID Star sendiri justru malah butuh banyak sekali gitu kan ya orang-orang rekrutmen dari yang baru lulus gitu. Nah ini mungkin
yang mulai kita coba terus telusuri supaya kita bisa bantu. Kalau misalkan mahasiswa punya kenalan perusahaan atau apa, bisa di-share ke saya, atau nanti bisa ada magang-magang dalam bentuk lain. Seperti yang tadi ada penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kepada diri sendiri bahwa jangan cuma menunggu dari kita untuk memberikan seperti itu ya. Jadi artinya harus ada kemandirian di mana kalian jangan cuma tunggu ada pengumuman, ada lowongan, oh baru diambil. Tapi coba cari sendiri, coba juga secara mandiri membuka wawasan yang pasti kan kalian akan lebih jago menggunakan gadget, smartphone, bisa searching sana sini. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya coba sampaikan mengenai pasti yang mengenai tentang lintas prodi, kemudian untuk yang magang seperti itu. Kalau untuk yang lainnya sepertinya berjalannya akan seperti biasa, di mana kalian pasti akan dibekali dulu basic dasar untuk mata kuliah. Mungkin itu dulu dari saya, Bu Siska. Oke, baik, terima kasih Ibu Vini. Ini pertanyaan terakhir ya untuk Ibu Arifah. Jadi, apa robot bisa merusak perekonomian karena lesunya daya beli masyarakat dengan men-take over pekerjaan kita sehingga menyebabkan perusahaan kecil sulit bersaing alias monopoli, Bu? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Robot nggak ada hubungan dengan perusahaan kecil. Robot itu berhubungan dengan manusia. Jadi memang benar dia akan menggantikan manusia-manusia yang kerjanya admin. Contohnya di Bank Mega tuh closing kartu kredit biasanya 10 orang yang ngerjain, diganti dengan satu robot. Ya memang pekerjaan closing kartu kredit itu tidak bisa lagi dilakukan oleh manusia. Ya, kebayang ya closing kartu kredit itu orang request, terus lo cari kartunya benar apa enggak, terus di close. Tiap hari ribuan kartu kredit kayak gitu. Itu kerjaan robot sebenarnya, tapi dilakukan oleh manusia. Akhirnya manusianya goblok semua kan, cuma kerjaan kayak gitu. Nah, jadi gimana cara saya menjawab itu? Jadi ini pertanyaan buat saya dari dulu waktu saya masuk ke robot. Apakah saya membawa robot itu menjadi masalah buat Indonesia? Saya bawa atau tidak saya bawa, robot itu tetap akan masuk. Ya, jadi bagaimana caranya saya bisa bawa itu sambil mendidik semua orang untuk jadi operator dari robot tersebut. Dengan begitu, bukan saja saya mempersiapkan perusahaan-perusahaan terhadap perubahan yang terjadi, supaya orang-orangnya nggak dipecat, tapi bisa dididik ulang untuk pekerjaan yang lebih baik, dan mereka bisa ekspansi tanpa harus terlalu banyak karyawan. Ya, kalian bisa bayangin ya, contoh Adira. Adira itu nasabahnya cuman nggak nyampe 10 juta. Tapi karyawannya tuh 23.000. Kalau dia sampai punya nasabah 100 juta, berapa karyawan yang harus dia hire? Itu contoh ya. Sementara Indosat itu punya nasabah hampir 100 juta. Tapi employee-nya berapa? Nggak nyampe 5.000 bahkan. Nah, ketidakefisiensian kerja dan cara kerja itulah yang saya coba bantu. Jadi saya tidak akan pernah membuat manusianya kehilangan kerjaan. Tapi saya akan pikirkan bagaimana caranya supaya justru kita-kita itu dapat banyak pekerjaan. Ya, robot itu adalah perubahan zaman. Digital itu adalah perubahan zaman. Tidak bisa dihindari. Ya, kita nggak bisa cuma komplain, kemudian kita stop. Dan kita berkata, ya beginilah hidup saya, makanya saya nggak dapat kerja. Itu bukan solusi. Kita harus bisa ya embrace semua perubahan zaman dan mencari solusi untuk di atas perubahan zaman yang terjadi. Jadi kalian harus ingat ya, di Cina itu berkata bahwa bencana itu ada 2 kata. Musibah dan opportunity. Nah, bagaimana cara kita melihat dan bagaimana kita memutuskan itu menentukan kita bisa jadi pemenang atau kita akan kalah. COVID juga sama. Banyak orang bertanya sama saya, kok bisa ya kita tetap hire orang? Kok bisa ya kita tetap didik orang? Setiap kali kita ketemu masalah,
kita punya cara untuk bisa lihat dua itu. Nah, lihatlah opportunity. Carilah opportunity dan jadilah solusi. Bukan lihat masalah dan kemudian jadi frustasi. Nggak ada satupun yang bisa menjawab masalah apapun yang datang kalau kita nggak ngeliat opportunity itu. Tuhan itu adil, dia selalu setiap masalah selalu ada solusi atau opportunity. Contoh buat Bu Vini, ada banyak industri yang lagi naik daun 300 kali lipat, 100 kali lipat. Mereka gila-gilaan butuh orang. Nah, kalau yang dulu fokus pada industri yang sekarang lagi karam, pindah fokus ke industri yang sekarang lagi naik daun, yang lagi gila-gilaan, yang naiknya 300%, 100%, 200%. Nah, shiftingnya intensifnya ke sana. Pasti kurang. Jadi duit itu berputar, tidak pernah hilang, berputar. Ya, carilah opportunity. Jangan selalu ngikutin cuman dulu begini, sekarang begini, dan selamanya begini. Nggak akan terjadi seperti itu. Kalian harus tahu industri mana yang sedang lagi naik daun, dan opportunity mana yang sekarang lagi terbuka. Nah, fokus di sana. Kalian akan survive. Cari solusi di sana. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman ya. Saya selalu happy kalau ngadain webinar di Untar karena antusiasnya tuh sangat terlihat sekali ya dari waktu bikin webinar. Emang beda banget ini. Iya, luar biasa pertanyaan-pertanyaan kritisnya, dan mohon maaf ya teman-teman, nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Nanti, nah ini saya juga mau kasih tahu bahwa kita juga kebetulan lagi ada program untuk hiring Java. Silakan ditampilkan, Diva. Kita ada program hiring Java juga. Nah, ini sebenarnya program hiringnya, tadi ada pertanyaan tentang internship, ini kita nggak bisa gunakan ini menjadi internship. Kenapa? Karena ini sebagai salah satu misinya One dan juga ID Star Group untuk bisa membuat teman-teman punya specific skills, terutama yang saat ini lagi dibutuhkan sama industri. Ini permintaannya sangat banyak banget. Jadi teman-teman yang udah selesai skripsi, atau bahkan tahu mungkin akan lulus skripsi, silahkan langsung apply ya ke recruitment.ids@idstar.co.id kayak gitu. Nanti akan ada proses screening dan nantinya pastinya akan disalurkan ke industri-industri yang sangat bonafit dan terpercaya di Indonesia. Tadi teman-teman udah lihat juga ya kerjasamanya ID Star Group. Nah, kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk follow idstar.id. Kalau teman-teman butuh tips untuk CV dan lain sebagainya, bahkan kita juga ada program Recruit Talks, itu teman-teman bisa ikutin, langsung follow aja idstar.id, ataupun mungkin tentang pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya, itu bisa di One Indo. Atau nih, kan tadi teman-teman banyak nih pertanyaan sama Ibu Arifa, bisa DM Ibu Arifa di @coach_arifatan ya. Dan pastinya teman-teman juga bisa mengupdate semua kegiatan Untar. Mau dari Career Center, kemudian juga tentang magang, kerjasamanya sama siapa aja, itu bisa di @ibikfti dan juga @fti.untar. Seperti itu, dan saya ucapkan terima kasih banyak, walaupun sebelum ini kita boleh ya, kita foto bareng dulu ya. Oke, sebentar ya, saya close dulu. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, sebentar ya. Bikin huruf U. Biar banyak dokumentasinya. Huruf U, huruf U. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih Bu Vini atas waktunya dan kesediaannya. Terima kasih teman-teman Untar. Silahkan kirim klik aja link kalau teman-teman mau sertifikat, langsung masukin nama dan juga NIM-nya. Nanti kita akan kirimkan melalui email. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Bu Arifa. Terima kasih Bu Siska, nanti bisa nonton Bu Diva. siaran ulangnya di YouTube One Indonesia. Thank you. Oke, sukses selalu semuanya.